warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Graf Kemerindo SPDI. Saya sehari-hari mengajar di SD Negeri 50 Kampung Jambak, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan menampilkan sebuah video praktik pembelajaran mengenai tentang kisah keteladanan Wali Songo dengan sub pembelajaran Wali Allah. Materi ini terdapat pada kelas 4 semester 2. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Kepada Bapak Ibu dosen, mohon kiranya berkenan untuk menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak semuanya? Gibran, gimana kabarnya Gibran? Sehat ya? Azia, gimana kabarnya Azia? Alhamdulillah sehat. Rizky? Alhamdulillah sehat. Berarti kita semua dalam keadaan sehat ya Nak ya. Baik Bapak semuanya, sebelum kita memberi aktivitas pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rizky, silakan bikin doanya Rizky. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Silakan duduk tempat kamu kembali ya. Baik Bapak semuanya, silakan kamu lihat sebelah kanan kamu Nak. Dan sebelah kiri kamu. Ada teman kamu tidak datang pada hari ini? Tidak. Datang semuanya ya. Alhamdulillah, berarti kita lengkap ya Nak ya. Baik Bapak, silakan kamu lihat ke bawah. Ada sampah berserakan. Terutama sekali dalam laci kamu ada? Alhamdulillah, berarti ya. Berarti kamu semua menyerahkan tiket dengan baik. Baik Bapak semuanya, rapikan mejanya ya. Kemudian kamu cari posisi yang nyaman. Baik Bapak semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelajaran ke-10 tentang keteladanan Wali Songo. Nah Bapak semuanya, dengan kompetensi dasar 3.21 memahami kisah keteladanan Wali Songo. Adapun sub pembelajarannya adalah mengenai tentang siapakah Wali Allah itu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Wali Allah dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk keimanan Wali Allah dan bentuk ketakwaan Wali Allah dengan benar. Nah Bapak semuanya, nah di sini ada peta konsep ya. Peta konsep ini yang mengarahkan kita pada pembahasan materi kesempatan ini. Yang pertama tentang pengertian Wali Allah. Yang kedua tentang bentuk keimanan Wali Allah. Yang ketiga bentuk ketakwaan dari Wali Allah. Nah Bapak masih ingat ya dengan
dengan pertemuan kita minggu yang lalu pelajarannya? Siapa yang masih ingat nak? Saya Pak. Ya Ukip? Mari melaksanakan. Ya bagus, mari melaksanakan sholat. Ya, nah Bapak tentu juga masih ingat keutamaan dari sholat. Siapa yang tahu keutamaan dari sholat? Saya Pak. Ya Azia? Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ya bagus, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ayo lagi, siapa yang masih ingat keutamaan dari sholat? Saya Pak. Ya Faiz? Mendapatkan pahala. Ya mendapatkan pahala. Ayo siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya, Dapat mencegah dan perbuatan keji. ya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang disampaikan teman kamu tadi adalah tentang keutamaan sholat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Siapa saja dia? Apakah kita termasuk di dalamnya? Nah, Bapak masih semangat ya? Nah, karena kita akan membahas tentang ciri-ciri atau bentuk keimanan wali Allah dan bentuk ketakwaan wali Allah. Dengan demikian nanti anak Bapak juga dapat mencontohnya dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga anak Bapak juga akan mendapatkan juga kemuliaan dari Allah. Siapa yang mau mendapatkan kemuliaan dari Allah? Tentu kita semua mau ya nak ya, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tetap semangat, oke? Nah, baik Bapak semuanya. Nah, di sini ada ice breaking, kita ice breaking dulu. Ya, supaya tidak tegang, ya, supaya santai juga belajarnya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, malam tidak berbunyi tepuknya. Kita coba pagi, siang, malam. Lagi Bapak balikan ya. Siang, pagi, malam. Ya, berarti kurang fokus ya. Fokus kembali. Oke, Bapak tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak semuanya. Nah, kita di sini akan membaca ayat ya Nak ya. Nah, di sini adalah ayat Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Nah, sebelum Bapak membacakan, siapa yang mau mendapatkan pahala terlebih dahulu? Ya, Azia, katakan Azia. Bagus ya bacaannya, kemudian suaranya juga bagus ya Nak ya. Ada sedikit perbaikan dari bacaan. Nah, dengarkan Bapak ya, kemudian kamu yang membacanya nanti. Oke, Bapak duluan baru kamu ya Nak ya. Yang tahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaihim
wali. Ya, tepuk tangan untuk Gibran. Baik Bapak semuanya, sekarang kita akan membagi kelompok. Kelompok ini berdasarkan pada kelompok yang sebelumnya. Oke, kelompok 1, Akbar, Gibran, Zahra, Kevin, silakan bentuk kelompok 1 sini nah ya. Kelompok 2, Adia, Azam, Faiz, kelompok 2 sini nah, silakan bentuk kelompok ini. Kelompok 3, Rafael, Aini, Sakti, silakan bentuk ya. Oke, silakan kerja sama. Ya, sini bentuk. Oke. Oke nak. Baik Bapak semuanya. Baik Bapak semuanya. Di sini ada LKPD dan bahan ajar. Nah, itu untuk pertemuan kita ya tentang wali Allah. Bapak perhatikan ya nak ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, silakan kamu buka ya LKPD-nya. Oke, nah Bapak semuanya. Nah, dengarkan instruksi dari Bapak. Ya. Nah, pertama, silakan kamu ya amati ya. Amati atau kamu baca ayat ya, kamu baca ayat ya. Kamu baca ayat tentang wali Allah. Oke, silakan dibaca nak. Yang ada di buku, yang ada di LKPD-nya. Ya, silakan. Kemudian setelah dibaca, kamu tulis artinya ya. Kamu tulis artinya pada LKPD tersebut. Silakan kerjakan. Ayo, silakan dimulai. Tulis artinya ya. Ya, silakan dimulai. Ya. Ya, itu artinya ya. Jadi artinya itu, ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk lagi yang kedua, mengidentifikasi ya. Di sini mengidentifikasi ini adalah kamu tulis pengertian wali Allah berdasarkan dari arti atau terjemahan Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Silakan kamu lihat artinya, kemudian kamu tuliskan pada lembar LKPD yang mengidentifikasi. Ya, kamu tulis itu tuh ya. Kamu tulis ini. Pengertian wali Allah berdasarkan arti dari ayat Quran surat Yunus sampai 62 sampai 63. Ayo silakan kerjakan. Diskusi ya nak ya, bantu diskusi nak. Nah, dicari ya nak ya, di bahan ajarnya ya. Di bahan ajarnya juga ada ya nak ya. Nah, jadi sini ini artinya ya. Oke, bantu temannya. Nah, kemudian berikutnya ya, kita masuk mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data di sini, anak bapak ya, kamu cari pengertian wali Allah yang ada dalam buku ya, dan bahan ajar. Kemudian anak bapak berikutnya bentuk keimanan wali Allah dan bentuk ketakwaan dari wali Allah. Oke, silakan kerjakan. Ayo kerjakan nak. Diskusikan sama teman kamu ya. Masuk yang di mengumpulkan data nih. Kamu cari ya nak ya. Kamu cari di bahan ajarnya atau di buku paketnya ya. Bisa kamu cari di sini. Oke, silakan dicari nak ya. Nah, berikutnya silakan cari nak. Nah, berikutnya kita masuk kepada mengolah data. Nah, mengolah data di sini
kamu diskusikan, ya. Kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu. Oke? Kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu tentang wali Allah, ya. Nah, kemudian kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu. Ya, bentuk keimanannya, bentuk ketakwaannya, diskusikan, ya. Dan kamu tulis, kamu susun nanti di KPD bagian mengolah data. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo, silakan, Nak. Ya. Ya. Nah. Nah, baik Bapak semuanya kita lanjut ya, Nak, ya. Kita lanjut membuktikan. Nah, membuktikan di sini adalah anak Bapak mempresentasikan hasil dari diskusi yang kamu lakukan tadi. Sebelum Bapak tunjuk kelompok mana yang mau tampil ke depan? Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan, Nak. Yang lain, kelompok lain mendengarkan. Oke? Nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya. Ya, silakan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Pengertian wali Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. 2. Bentuk keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki oleh wali Allah adalah tidak tercampuri oleh kesyirikan. Keimanan wali Allah tidak sekadar pengakuan, tetapi keimanan yang mengantarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Bentuk ketakwaan wali Allah. Wali Allah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tidak sekadar pengakuan, tetapi keimanan yang mengantarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu presentasi dari kelompok 1. Ya, Nak, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak, Ya. apa saja bentuk kesyirikan? Ya, silakan menjawab kelompok 1. Percaya kepada dukun, percaya kepada benda, percaya kepada setan. Ya, boleh kita berbuat syirik, Nak? Tidak. Tidak boleh, ya. Berarti itu menduakan Allah. Tidak boleh, ya, Nak, ya. Itu dosa besar. Baik, Bapak semuanya kita berikan tepuk santiang kepada kelompok 1. Tepuk santiang. Ampun dua, ampun tiga, dua ampun, santiang mana? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali duduk, ya. Nah, terima kasih kelompok 1. Kelompok 3. Baik, Bapak semuanya. Kita berikutnya adalah menyimpulkan, ya. Silakan ya Bapak simpulkan dari presentasi dari teman kamu tadi. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok berapa yang bisa menyimpulkan, ya? Ya, silakan kelompok 2. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa yang mendekatkan diri kepada Allah serta menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa bentuk dari keimanan dari wali Allah kelompok 1? Dari Allah mana? Siapa yang tahu? Ada? Saya Pak, Ya, silakan Niki. taat kepada Allah Pak. Ya, taat kepada Allah bentuk ketakwaan, ya. Bentuk keimanannya siapa yang tahu? Ayo, Nak. Ayo, siapa yang tahu bentuk keimanan apa, Bang? Ya, tidak berbuat syirik. Bagus. Tepuk tangan ke kelompok 1. Baik, Bapak semuanya. Nah, Bapak semuanya, sekarang kamu dengarkan penjelasan Bapak, ya. Bapak memberikan penguatan, ya, penguatan dengan cara menjelaskan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan fokus ke depan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian wali Allah, ya. Yang dikatakan dengan wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 63 yang berbunyi alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Ya, nak ya. Nah, kemudian wali Allah itu melakukan hal-hal yang wajib. Kemudian senantiasa juga melakukan hal-hal yang sunnah dan menjauhi hal-hal yang makruh, bahkan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari wali Allah. Nah, kita masuk berikutnya tentang bentuk keimanan wali Allah. Bentuk keimanan dari wali Allah itu yang pertama, keimanan wali Allah itu murni dia, tidak tercampur oleh kesyirikan, tidak percaya kepada benda-benda gaib, apalagi kepada dukun, apalagi kepada hal-hal yang mistis. Ya. Nah, yang kedua, keimanan wali Allah itu tidak sekedar hanya dari ucapannya saja. Ya. Keimanan wali Allah itu adalah keimanan yang mengantarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah bentuk ketakwaan dari wali Allah. Apa saja bentuknya? Yang pertama, wali Allah itu taat dia. Taat itu artinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, bentuk ketakwaan wali Allah itu adalah wali Allah tidak hanya melaksanakan amalan-amalan wajib. Wali Allah juga mengerjakan amalan-amalan sunnah dan menjauhi larangan-larangan Allah atau yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah apa itu materi kita ya? Pengertiannya, bentuk keimanan wali Allah, bentuk ketakwaan wali Allah. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Bapak untuk menyimpulkan materi kita ini? Ayo, siapa yang mau? Ada nggak? Coba Azia Bapak tanya. Apa pengertian dari wali Allah tadi Bapak sampaikan? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa yang mendekatkan diri kepada Allah serta menolong agama Allah SWT. Ya, itu dia ya. Adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang bertakwa dan beriman. Nah, sekarang kalau kelompok satu, ya, apa bentuk keimanan dari wali Allah? Apa? Ketakwaan wali Allah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, sampai itu bentuk ketakwaannya ya, ketakwaannya itu. Kemudian keimanannya, ya, siapa yang tahu keimanan dari wali Allah? Keimanan yang dimiliki oleh wali Allah adalah tidak tercampuri oleh tidak tercampuri oleh kesyirikan. Yang disampaikan kelompok 3 adalah keimanan wali Allah tidak tercampuri oleh kesyirikan. Yang disampaikan oleh kelompok 1 adalah bentuk ketakwaan wali Allah itu taat kepada Allah. Kelompok 2 tadi menyimpulkan tentang pengertian wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, baik Bapak semuanya. Nah Bapak, sekarang anak Bapak sebutkan berkelompok ya satu kata dari kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, bagaimana perasaan kamu mengikuti kegiatan ini? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Bagaimana perasaan kamu mengikuti pelajaran ini, Nak? Senang. Kelompok 2. Semangat. Kelompok 3. bahagia. Alhamdulillah, jawaban kamu positif semuanya ya. Nah, ini untuk refleksi bagi Bapak untuk menerapkan model-model pembelajaran yang lainnya. Baik Bapak semuanya, untuk memantapkan kamu dengan materi tentang wali Allah ini, maka mari kita kerjakan ya soal latihannya ya. Nah, silakan anak Bapak jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Ini petunjuk soalnya. Silangi pada lembar jawaban salah satu huruf A, B, C atau D untuk jawaban yang benar pada soal-soal pilihan ganda. Silakan kamu kerjakan ya Nak ya. Pak, Ya Nak. latihannya soalnya di mana Pak? Ya, buatnya di buku latihan kamu ya. Kerjakan, buat soalnya di buku latihannya. Oke, selamat bekerja. Silakan kerjakan Nak.
semuanya. Nah, untuk tugas kamu di rumah nantinya kamu buat di kertas karton, kemudian kamu tulis tulisan kaligrafi yang bagus tentang Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63, kemudian nanti kamu hias ya, dan nanti kita pajang di kelas kita ini. Sepakat nak? Nah, ya sepakat ya nak ya. Baik Bapak semuanya, untuk pertemuan kita pada minggu yang akan datang ya, maka kita akan membahas tentang kisah teladan Wali Songo. Bapak berharap anak Bapak terlebih dahulu membaca di rumah tentang kisah teladan Wali Songo. Baik Bapak semuanya, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Bapak semuanya, terutama untuk Bapak yang menyampaikan. Ya, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.